Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial pengerjaan UKK TKJ paket 4 tahun 2026. Di sini perlu dipersiapkan yang pertama ada satu router board mikrotik, kemudian dua switch unmanaged, dan laptop klien untuk pengecekan hasil settingan. Yang pertama, pastikan dulu mikrotik yang nanti akan kita setting ini sudah terhubung ke sumber internet melalui kabel yang warna putih ini, terhubung di ether nomor 1. Kemudian ether nomor 2, ya, kabel yang ini nomor 2 terhubung ke switch A yang ada label putihnya ini ya buat tanda. Kemudian kabel di ether nomor 3, kabel yang ini terhubung ke switch B. Ya, untuk di switchnya portnya bebas di port berapa aja. Yang penting di mikrotiknya ether nomor 2 itu untuk switch A dan ether nomor 3 untuk switch B. Kemudian untuk laptop admin yang nanti akan digunakan untuk setting mikrotik itu silakan hubungkan ke switch A di ether berapa saja. Ya, di sini contohnya di ether nomor 7 ya. Kemudian hubungkan ke laptop. Kemudian setelah itu buka Winbox. Oke, untuk selanjutnya, ini setelah tampilan Winboxnya terbuka ya, pastikan kita connect dengan menggunakan MAC address, klik, kemudian loginnya admin, passwordnya dikosongkan, kemudian klik connect ya. Setelah terbuka seperti ini, langkah pertama adalah reset dulu ya. Reset dulu, khawatir di dalamnya ada settingan sebelumnya. Caranya klik menu sistem, pilih reset configuration. Kemudian kita checklist saja dua terakhir paling bawah ya, yaitu no default configuration dan download backup. Klik reset, kemudian oke atau yes, tunggu sampai bunyi beep. Oke, sudah bunyi, kita boleh tutup terlebih dahulu. Sampai kita tunggu bunyi yang kedua kalinya ya. Mungkin agak sedikit lama, 1 menitan lebih. Oke, sudah berbunyi. Selanjutnya kita buka kembali Winbox-nya. Tunggu sampai terbaca ya. Kalau masih belum yakin, klik refresh. Tunggu sampai MAC address yang terbaca kembali. Kita klik. Masih sama admin dan dikosongkan ya. Kemudian klik connect. Setelah masuk ke tampilan Winbox seperti ini, langkah pertama adalah kita rubah identitas yang semula router OS atau mungkin ada yang mikrotik awalnya. Kita ubah dengan nama peserta UKK masing-masing. Caranya klik menu sistem, kemudian pilih identity. Ya, misal kita kasih nama pesertanya. Ya, misal namanya Chelsea underscore UKK. Kemudian apply. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Di atas ini udah berubah. Tujuannya adalah agar memberikan ciri atau tanda dengan mikrotik dari peserta yang lain biar tidak ketukar ya. Untuk selanjutnya yaitu sistem pengamanan agar orang lain tidak bisa masuk ke mikrotik yang kita akan setting dengan cara merubah username dan password bawaan yang semula admin dikosongkan, kita ganti dengan sesuai keinginan kita. Caranya klik menu sistem, pilih user, kemudian klik new atau tambah. Namanya bebas ya, yang penting inget ya, ini perlu dicatat ini. Namanya apa, grupnya kita pilih pool, passwordnya dicatat ya, jangan sampai lupa. Kemudian kita masukkan sekali lagi passwordnya. Jadi nanti untuk masuknya bukan lagi pakai admin dan passwordnya dikosongkan, tapi pakai ini namanya, kemudian passwordnya yang ini. Apply, oke. Nah, untuk yang adminnya diklik, kemudian remove atau strip merah ya, dibuang. Kalau sudah kita tutup lagi. Kita coba masuk dengan username yang baru kita buat tadi ya. Sekali lagi pastikan yang tadi dicatat harus ingat. Kita masukkan passwordnya, kemudian klik connect. Nah, sampai sini aman nih, mikrotik kita nggak bakalan ada yang ngacak-ngacak, nggak bakalan ada yang nyeting, nggak bakalan ada yang reset, karena yang bisa masuk hanya kita sendiri.
Oke, langkah selanjutnya kita kasih keterangan di masing-masing interface agar nanti mempermudah pada saat ditanya-tanya ya sama penguji. Caranya klik menu interface, kemudian kita double klik di Ether 1. Kita kasih nama, Ether satunya jangan dihapus ya, tinggal kasih strip aja ISP misal. Jadi nanti Ether 1 itu adalah sumber internet. Apply, oke. Kemudian Ether 2 kita double klik lagi, kasih strip misalkan switch A. Ya, yang mana nanti switch A ini connect-nya ke Ether 2 misal. Oke, sekarang Ether 3 ya. Ini tujuannya hanya untuk mempermudah saja ya. Ether 3 strip switch B misal. Apply. Oke. Dan juga WLAN 1 ya. Nanti ada customisasi di sekolah kami. Ada sedikit custom atau tambahan yaitu untuk mengaktifkan WiFi dan juga limitasi bandwidth ya sesuai dengan materi kelas 12 itu sendiri. Agar UKK-nya ada sedikit tantangan. Gitu. Oke, di sini berarti hotspot saja ya. Kita kasih nama hotspot di WLAN satunya. Apply. Oke. Ini udah dikasih identitas masing-masing. Langkah yang pertama adalah kita ke DHCP client ya. Klik menu IP, pilih DHCP client, klik new. Interface-nya pastikan di Ether 1 ISP. Kalau di sininya belum Ether 1, tinggal kita cari saja ya. Pastikan Ether 1 karena ini yang nanti akan terhubung ke internet ya. Ether 1 play. Oke. Tunggu sampai dapat IP. Nah, ini kebetulan sudah dapat IP-nya 192.168.111.22/24 dengan status bonding atau bond. Itu berarti sudah oke ya, sudah dapat IP dari ISP. Selanjutnya yaitu kita buat bridge ya. Kita pakai bridge aja. Kita buat bridge, klik menu bridge, kemudian di tab bridge ya, masih di bridge. Kita klik new. Kita kasih nama bridge 1 strip nama peserta ya. Misal seperti ini. Yang lain biarkan aja bawaan. Apply. Oke. Nah, sekarang kita geser ke tab sebelahnya yaitu port. Kita masukkan interface mana saja yang akan digabung di bridge yang kita buat ini. Yaitu Ether 2 dan Ether 3. Klik new. Oke, kita pastikan Ether 2, misal Ether 2 dulu ya. Pastikan di bridge yang tadi kita buat. Apply. Oke. Biasanya mental ya. Nah, nih mental. Kita biarkan saja. Nanti juga dia masuk kembali. Oke, ini Ether 2 sudah. Kita tambah satu lagi ya. Yaitu Ether 3. Dan Ether 3. Apply. Oke. Kalau misal mental lagi nggak apa-apa. Kalau enggak ya wes nggak apa-apa. Pokoknya kalau mental nanti masuk lagi, tenang aja. Ya, jadi di sini sudah ada dua port yaitu Ether 2 dan Ether 3 yang dibungkus dalam satu kemasan yaitu bridge 1. Untuk selanjutnya kita tambahkan IP untuk bridge tersebut ya. Caranya klik menu IP, pilih address, klik new. Oke, karena di soal tidak ada ketentuan harus berapa IP-nya, maka kita tambahkan saja ya, ini hanya misal 192.168, misal sini pakai segmentasi 100.1 misalnya /24. Kemudian interface-nya arahkan ke bridge 1. Untuk IP ini silahkan untuk yang 100 ini boleh diganti dengan nomor absen ya. Atau angka berapa saja, yang penting tidak ada yang sama dengan peserta lain. Oke, kalau sudah, apply. Oke. Untuk selanjutnya kita coba tambahkan DNS, firewall, dan NAT. Caranya yaitu klik menu IP, pilih DNS ya. Kita ke DNS dulu. Di bagian server kita klik tambah atau aktifkan. Kita masukkan DNS yang gampang saja yaitu DNS Google 8888 ya. Kemudian kita tambah satu lagi untuk yang bagian sekundernya yaitu 8.8.4.4. Kemudian allow remote request kita checklist. Kemudian kita apply dan oke.
Untuk selanjutnya kita aktifkan firewall dan NAT di mikrotiknya ya. Caranya klik menu IP, pilih firewall, kemudian kita geser ke tab NAT, kemudian kita pilih new atau tambah. Di bagian general, biarkan ini source NAT saja ya, atau src NAT. Out interface-nya kita pilih atau kita aktifkan Ether 1. Sekarang kita geser ke action, kita pilih must query, kemudian apply. Oke. Nah, sampai sini sebenarnya untuk mikrotik ini udah dapat internet ya dari ISP. Oke, untuk selanjutnya kita buat DHCP server untuk bridge 1 yang tadi kita buat agar IP tersebut bisa disebarkan ke masing-masing klien. Caranya klik menu IP, pilih DHCP server, kemudian pilih DHCP setup, arahkan ke bridge 1, kemudian ini di next aja ya sampai selesai. Oke, sampai sini sudah selesai ya untuk setting-setting implementasi jaringan LAN. Nanti untuk selanjutnya tinggal opsi penambahan atau pengaktifan WiFi dan limitasi bandwidth ya untuk soal customisasi. Oke, tadi setting mikrotik sudah selesai ya bagian implementasi jaringan LAN, tinggal nanti tambahannya aja. Untuk selanjutnya kita coba cek ping ya, cek ping dari server ke mikrotik, ke switch A, ke switch B, dan ke klien. Begitupun nanti sebaliknya ya, dari klien ke switch, ke mikrotik, ke server. Kita mulai dari server dulu ya. Caranya itu kita buka command prompt dengan menekan tombol Windows dan huruf R. Kemudian kita ketik cmd ya. Kita ketik cmd, kemudian enter. Kemudian kita masuk ke bagian command prompt ya. Kita ketik ping spasi IP yang akan kita cek ya, yaitu IP dari Oke, ini kita lanjut pakai rekam layar ya. Tadi di HP tidak jelas, sudah terbuka command prompt seperti ini. Kita ketik ping spasi IP dari Ether 1 192.168.111 titik berapa tadi itu. Kita cek dulu Ether 1.22 ya. .22. Nah, oke ini sudah dapat respon ya. Kalau ada TLS kayak ini, ada TL kayak gini, sudah dapat respon. Kemudian kita ping ke switch A dan B, yaitu 192.168.100 ya, kalau tidak salah titik 100 tadi IP-nya. Nah ini ya 100.1. Oh, pingnya belum diketik. Ping spasi IP yang akan kita ping, yaitu ke switch 1 dan 2 ya, atau switch A dan B. Oke, dapat respon lagi ya, ada TTL seperti ini. Kemudian kita cek juga ke gateway-nya, ping 192.168.111.1. Oke, dapat balasan juga ya. Berarti implementasi jaringan LAN-nya udah sesuai dengan di soal. Sekarang kita pindah ke laptop klien ya. Oke, nanti pindah lagi ke laptop klien. Oke, dapat disaksikan ya, laptop yang sebelah sana itu adalah yang tadi laptop admin yang buat nyeting mikrotik. Sekarang kita geser ke laptop klien ya. Kita buka command prompt yaitu dengan menekan tombol Windows dan huruf R. Kemudian kita ketik cmd ya, seperti ini. Cmd, kemudian enter. Nah, masuk ya. Kemudian kita ping. Ya, ping ke sesama perangkat yang ada di sini. Apakah bisa saling berkomunikasi atau tidak? Caranya yaitu kita ketik ya, ping spasi IP-nya yang tadi 192.168.111.
168.100.1 enter. Oke, sama ya, dapat TTL seperti ini. Nah, itu tandanya sudah saling berkomunikasi. Kita ping juga ke Ether 1 atau ke ISP ya, ke internet. Ping spasi IP 192.168.1111.22. Oke, kayak gini ya. Kemudian enter. Oke, dapat balasan lagi ya. Oke, balik lagi ke rekam layar di PC admin ya. Tadi sudah ping ke masing-masing perangkat, udah pada connect ya. Untuk selanjutnya yaitu kita mengerjakan soal tambahan yang berupa kustomisasi, yaitu limitasi bandwidth dan mengaktifkan WiFi pada mikrotik tersebut. Caranya kita klik menu wireless, kemudian kita aktifkan dulu ya. Ini WLAN satunya masih abu-abu. Di mikrotiknya biasanya lampunya belum nyala, maka kita aktifkan dulu dengan cara klik kemudian enable atau checklist biru ya. Tunggu sampai warnanya berubah, lihat di mikrotiknya lampunya nyala, berarti udah aktif. Yang berikutnya kita setting-setting biar WiFi ini bisa digunakan, bisa terpakai oleh HP para peserta ujian. Caranya double klik WLAN 1, kemudian klik menu wireless. Modenya kita ubah dari yang awalnya station, ubah jadi AP bridge. Kemudian bandnya kita pilih BGN. Tapi BGN-nya ini bukan BGN tetangga yang sebelah ya. Ini BGN biasa ya. Kemudian channel wide-nya pilih yang XX. Kemudian untuk frekuensinya biar nanti si mikrotik sendiri yang menentukan ya. Kita pilih auto saja. SSID atau nama jaringan yang nanti akan dipancarkan, silakan diubah menjadi nama peserta masing-masing saja ya. Misal di sini Chelsea_UKK. Oke, udah ya, segini aja. Dirubah mode, band, channel, frekuensi, dan SSID. Kalau sudah, klik apply. Oke. Kemudian kita lihat di laptopnya ya. Kita cek WiFi yang tadi kita buat sudah ada atau belum dengan nama yang kita buat. Nah, ini ya. Chelsea_UKK. Nah, ini sudah ada ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita tambahkan password untuk WiFi-nya ya. Ini kan masih belum ada gemboknya nih, kayak yang di atas ini ada Yayasan Darussalam. Ini ada gambar gemboknya, berarti di password. Nah, kalau ini nggak ada. Nah, sekarang kita buat passwordnya biar digembok kayak gini. Oke, caranya masih di menu wireless ya. Kita geser ke security profile, kemudian double klik yang defaultnya ini. Oke, modenya yang semula non kita ubah jadi dynamic key. Kemudian checklist yang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Oke, kita masukkan passwordnya ya. Sekali lagi password ini perlu dicatat dan diingat biar nanti tahu passwordnya apa. Oke, misal kita masukkan passwordnya, kita ulangi lagi di bawahnya. Kalau sudah apply, oke, kita cek lagi apakah sudah ada gambar gemboknya atau belum. Oke, Chelsea UKK. Nah, ini sudah ada gambar gemboknya ya. Berarti sudah ada passwordnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita buat 3 profil ya. 3 profil untuk masing-masing hotspot, mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Tapi sebelum itu kita tambahkan dulu IP address untuk si hotspotnya atau si WiFi-nya. Caranya klik menu IP, pilih address, kita klik new, masukkan IP-nya misalkan 192.168.200 ya. Ini contoh saja karena tadi untuk yang switch AB itu 100, sekarang 200. .1/24. Arahkan ke WLAN 1 atau hotspot. Kalau udah apply. Oke. Berikutnya kita kasih DHCP server juga untuk si hotspotnya agar IP 200.1 ini bisa dibagi-bagi.
Caranya klik menu IP, DHCP server, DHCP setup, arahkan ke WLAN 1 hotspot, kemudian kita next saja sampai selesai. Dah. Kemudian kita setting di bagian hotspotnya ya. Buat 3 profil, buat 3 voucher, dan juga DNS name-nya. Caranya klik menu IP, pilih hotspot, kemudian di tab menu server, pilih hotspot setup. Arahkan ke WLAN 1 hotspot. Nah, ini next-nya pelan-pelan ya, karena nanti akan ada yang diisi ya. Klik next, next, next lagi. Sertifikatnya biarkan non saja. Next, next, next lagi. Nah, di sini DNS name ini silakan diisi dengan nama masing-masing, kemudian kasih domain. Misalkan .net, .com, .id atau yang lainnya. Yang penting sesuai dengan ketentuan. Misal ini nama peserta ya, chelsea.net misal. Kemudian next, next lagi. Oke, ya udah selesai. Geser sekarang ke tab user profil ya. Tadi di server, sekarang ke user profil. Kita buat 3 profil, kepala sekolah, guru, dan siswa. Caranya klik new. Untuk nama misal kita kasih capsec dulu ya, capsec misal. Set usernya misal 10 aja lah. Kemudian rate limit. Nah, ini batasan kecepatan untuk RX dan TX-nya, misal untuk kepala sekolah kita kasih 7 MB saja lah ya. 7 MB untuk download dan 7 MB untuk upload. Ya, ini ketentuannya terserah, bebas berapa aja, tapi jangan melebihi dari bandwidth ISP-nya. Ini hanya contoh saja 7 MB ya. Apply. Oke. Kita buat lagi untuk guru. Namanya misalkan guru. Set usernya nggak apa-apa 10 lagi. Rate limitnya misal kita turunkan 5 ya. Misalkan 5 MB untuk download dan 5 MB untuk upload. Kalau tadi capsec 7, guru 5. Apply. Oke. Terakhir untuk siswa. Kita buat namanya siswa. Vertiselnya misalkan 10. Atau kalau siswa 100 misalkan siswanya banyak gitu. Rate limitnya kita batasin 4 MB saja ya. 4 MB download, 4 MB upload. Apply. Oke. Profil sudah terbuat ya, ada 3 profil, guru, capsec, dan siswa. Sekarang kita buat kode vouchernya yang nanti akan digunakan untuk login ke chelsea.net ya. Kita klik menu user, kemudian klik new. Kemudian di bagian name atau nama kita misal yang capsec dulu ya. Kita misalkan namanya capsec aja. Passwordnya 123 misal ya. Profilnya kita pilih capsec. Apply. Oke. Perlu diingat-ingat ya, nanti untuk username sama password dari masing-masing voucher ini harus diingat, dicatat bila perlu. Kemudian kita tambahkan lagi untuk guru. Name-nya kita kasih guru. Passwordnya misalkan kalau tadi 123, sekarang 456. Profilnya guru. Apply. Oke. Terakhir kita tambah untuk yang siswa. Name-nya misalkan siswa. Passwordnya 789 misal. Pilih profilnya siswa. Kemudian apply. Oke. Sebelum dites, kita balik lagi ke server profile ya. Di bagian domain DNS name yang tadi ya, nama peserta .net atau .com atau yang lain, kita double klik, kemudian klik menu login. Nah, di sini ada cookies, kita buang dulu checklistnya. Biar nanti satu perangkat itu bisa login dan logout ke voucher yang tadi kita buat. Kalau ininya masih di checklist, ketika di logout dan di login itu nanti akan otomatis login ke voucher yang sebelumnya. Maka ini dibuang dulu checklistannya.
Kemudian kalau sudah, apply dan oke ya. Oke, sekarang saatnya penentuan tes apakah bandwidth-nya bocor atau tidak, connect atau tidak. Oke, kita tes ya. Oke, sekarang pengujian ya, pengetesan. Kita koneksikan ke WiFi yang tadi kita buat. Mana nih? Nah, ini ya, Chelsea UKK. Masukkan password WiFi-nya. Awas, ini password WiFi ya, bukan voucher. Kemudian klik berikutnya atau next. Biasanya langsung akan dibawa ke halaman login. Oh, ini wes manjing otomatis. Oh, bentar. Kita cabut dulu kabelnya ya. Ini kabelnya masih connect ini. Oke, ini nih kayaknya kabel ini. Oke, bentar ya, kita putuskan dulu kabel yang tadi. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Abaikan nama dari di bawah mikrotik ya. Sekarang kita masuk dengan voucher kepala sekolah dulu ya. Kalau nggak salah tadi capsek. Ya, capsek aja ya. Kemudian passwordnya itu 123. Kemudian klik connect. Oke, ini nggak usah disimpan ya. Kita ketikkan DNS name yang tadi, chelsea.net. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah IP-nya. Tadi IP-nya adalah 200 titik sekian. Ini udah benar ya, 192.168.200.254. Sekarang tes kecepatan dari bandwidth-nya. Kita buka jendela baru saja, kita ketikkan tes speed CBN misalnya. Oke, kita cek kecepatan tadi capsek itu 7 MB. Kalau dicek kecepatannya di atas 7 MB berarti gagal karena bandwidth-nya bocor. Tapi kalau di bawah 7 MB itu sangat mungkin. Tinggal nanti dilihat yang hilang sama yang didapat gedean mana gitu. Oke, tunggu sampai proses selesai. Nah, ini untuk download sudah selesai ya. Di kecepatan 6,7 dari 7 MB yang dilimitasi. Kita masih menunggu hasil dari uploadnya, dikit lagi. Oke, uploadnya ternyata di bawah download ya, dapat 6,5. Berarti di sini ada paket data yang loss atau hilang sebesar 0,3 untuk download dan 0,5 untuk upload. Ini masih kategorinya masih bagus. Bahkan sangat bagus karena yang hilangnya hanya 0, sekian. Kecil sekali. Sekarang kita log out dulu kepala sekolahnya, kita log out. Kemudian kita login lagi tapi dengan voucher yang lain, yaitu guru misalnya. Guru, passwordnya kalau nggak salah tadi 456 connect. Oke, nah ini ya, IP-nya masih 200, udah masih bener ya. Nah, di sini udah ada Hai Guru gitu. Sekarang kita cek bandwidth-nya lagi. Tadi guru itu kecepatannya 5 MB. Kita tes. Apakah bocor? Kalau misal dapat 6 MB, 7 MB itu berarti bocor. Tapi kalau di bawah 5 itu bagus. Yang penting jangan bawah banget. Oke, ini sangat bagus sekali ya. Dari 5 yang dibatasi ternyata dapat 4,9 untuk download. Berarti yang hilang hanya 0,1. Tapi uploadnya masih turun ya, yaitu di 4,4 atau hilang 0,6 MB. Lagi-lagi ini masih kategorinya bagus sekali. Berhasil. Terakhir yaitu untuk voucher siswa.
logout, kita login lagi. Oke, kita klik login lagi. Sekarang kita masukkan voucher yang siswa, passwordnya 789. Connect. Oke, udah ya, udah masuk. Hai siswa. Kita tes lagi kecepatannya tadi, kalau tidak salah itu 4 MB limitasinya. Kita cek apakah di bawah 4 atau di atas 4. Di atas 4 memang cepat, tapi gagal karena limitnya adalah 4 MB. Berarti bocor ya kalau di atas 4. Oke, downloadnya dapat 3,9, hilang 0,1 MB. Uploadnya masih belum selesai, masih loading. Kalau dilihat dari layar di situ stay di 3,9 ya. Sama-sama 3,9, berarti ini bagus banget, hanya hilang 0,1. Berarti sampai sini limitasinya selesai. Sukses, WiFi-nya bisa dipakai, IP-nya sesuai, limitasinya berjalan dengan sesuai settingan. Berarti dianggap sukses. Tapi ada tahap terakhir yaitu sharing printer. Untuk sharing printer di rekaman layar selanjutnya.